Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ayu Prastiana, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor Angkatan 9 NDH 16. Pada kali ini, saya akan memaparkan tentang analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Sebelumnya, apa itu governance? Suatu sistem tata kelola pemerintahan yang cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintahan, kinerja efisiensi kebijakan publik dengan memanfaatkan kemampuan literasi digital, serta pemanfaatan teknologi informasi. Pada paparan kali ini, kita akan membahas topik mengenai identifikasi isu, penetapan core isu, analisis penyebab isu, dan gagasan kreatif penyelesaian isu. Berikut merupakan isu-isu strategis yang terjadi di tempat instansi saya, yaitu RSUD Cilengsi. Yang pertama yaitu tingkat kedisiplinan petugas yang rendah. Kedua, belum optimalnya kepatuhan minum obat pada penderita TBC. Ketiga, kepatuhan mencuci tangan pada tenaga kesehatan di RSUD Cilengsi. Keempat, belum optimalnya kolaborasi program TB HIV. Kelima, belum optimalnya pemberian lembar survei kepuasan pasien dan keluarga. Keenam, masih terdapatnya petugas yang belum menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Berikut adalah pemaparan masing-masing isu yang terjadi di RSUD Cilengsi. Yang pertama yaitu tingkat kedisiplinan petugas yang rendah. Faktanya, masih banyaknya petugas yang datang tidak tepat waktu. Dampak mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien. Pihak yang terdampak yaitu pasien, petugas, dan rumah sakit. Isu yang selanjutnya yaitu belum optimalnya kepatuhan minum obat pada penderita TBC. Faktanya, masih adanya pengobatan pasien yang mangkir atau lost to follow up. Masih ditemukannya kasus TB dengan kategori 2, yaitu datang kembali setelah putus berobat dan kasus kambuh. Dampak yang didapatkan yaitu peningkatan penularan TBC, peningkatan baik terduga atau suspek TBRO atau resisten obat, maupun kasus TBRO atau resisten obat. Pihak yang terdampak yaitu pasien, keluarga pasien, dan petugas. Isu selanjutnya yaitu kepatuhan mencuci tangan pada tenaga kesehatan di RSUD Cilengsi. Faktanya, masih adanya petugas yang belum sadar pentingnya mencuci tangan untuk pencegahan infeksi nosokomial. Dampak yang didapat yaitu meningkatnya infeksi nosokomial. Pihak yang terdampak yaitu pasien, keluarga pasien, dan petugas. Selanjutnya yaitu belum optimalnya kolaborasi program TB HIV. Faktanya, masih banyaknya pasien TBC yang belum mengetahui status HIV-nya. Dampak yang didapat, SPM kolaborasi program TB HIV tidak tercapai. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan rumah sakit. Isu selanjutnya yaitu belum optimalnya pemberian lembar survei kepuasan pasien dan keluarga. Faktanya, masih banyaknya pasien dan keluarga langsung pulang setelah diberikan pelayanan tanpa memberikan survei kepuasan pasien. Dampak yang didapat yaitu pelayanan menjadi tidak maksimal karena tidak ada tolak ukur untuk menilai. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan rumah sakit. Isu yang terakhir yaitu masih terdapatnya petugas yang belum menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Faktanya, masih adanya petugas yang tidak ramah saat memberikan pelayanan. Dampak yang didapat akan menimbulkan paradigma negatif terhadap rumah sakit dan presentase kepuasan pelanggan tidak tercapai. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan rumah sakit. Untuk menentukan
menentukan core isu dari ke-6 isu yang ada di Rumah Sakit RSUD Cilengsi, saya menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, Ground. Dari metode tersebut, didapatkan satu isu yang akhirnya saya angkat menjadi isu Rumah Sakit RSUD Cilengsi, yaitu belum optimalnya pemantauan kepatuhan minum obat pada penderita TBC. Berikutnya, analisa Fishbone. Dari isu belum optimalnya pemantauan kepatuhan minum obat pada pasien TBC, saya menggunakan 6M sebagai kategori, yaitu yang pertama, Message, Mid Power, Material, Method, Measurement, dan Midley. Pertama, yaitu material, penyampaian informasi tidak maksimal. Untuk mid power, yaitu kurangnya motivasi untuk sembuh. Kedua, pasien merasa sudah sembuh. Untuk mission, yaitu kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan minum obat. Untuk Midley, yaitu kurangnya dukungan dari keluarga. Kemudian untuk measurement ialah monitoring kepatuhan minum obat kurang optimal. Sedangkan untuk metode yaitu efek samping obat. Yang kedua, durasi pengobatan yang lama. Dari isu tersebut didapatkan gagasan kreatif yang akan saya usulkan, yaitu yang pertama, mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan minum obat. Kedua, membuat media informasi yang menarik. Ketiga, membuat tabel absensi minum obat dan monitoring. Keempat, turut melibatkan keluarga dalam pemantauan minum obat dan kondisi pasien. Sekian paparan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.